Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6, menjauhi perkara-perkara syubhat. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman istaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawlal hima yusiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka sungguh ia telah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang telah terjumus dalam perkara syubhat, maka sungguh ia telah masuk dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di dekat tanah larangan, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan atau undang-undang. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-7, nasihat adalah tiang agama. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinul nasihat qulna liman qala Allah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rahul Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat adalah tiang agama. Agama adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yusallu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'idun fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1, setiap amal tergantung dari niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa man kana hijratuhu wa innama likulli imri'in ma nawa wa faman kanat hijratuhu
man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ilallahi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya, dan barang siapa yang hijrah, dan seseorang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia yang akan diraihnya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah menjadi apa yang diniatkannya. Hadis diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bardizbah dan Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Al-Qushairi bin Muslim Al-Qushairi an-Naisaburi. Keduanya dalam kitab sahih keduanya merupakan hadis yang sahih. Hadis ketiga, tingkatkan agama Islam. Rukun Islam. Hadis ketiga, rukun Islam. An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunya Islamu ala hamsin syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'i zakat wa tusuma ramadan wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pondasi. 1. Persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi persaksian tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. 2. Mendirikan salat. 2. Mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Haji ke Baitullah. 5. Berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu 'alaihi malaku fayasbiqu alaihi kitabu faya'lamu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi kitabu faya'lamu bi amali ahli nar fayadkhuluha hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 wa inna hadakum yujma'u khalquhu
wa inna hadakum yajma'u khalquhu fi batni hadakum Coba ulang lagi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu 'alaihi malaku fayasbiqu 'alaihi kitabun fayanfukhu fihi ruha wa yumar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu allazi la ilaha illa huwa inna ahadakum yajma'u khalquhu faya'lamu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira'un fayasbiqu alayhi kitabu faya'lamu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'lamu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira'un fayasbiqu alayhi kitabu faya'lamu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW telah menuturkan kepada kami dan bahwasanya beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian telah dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi alaqah segumpal darah selama itu 40 hari, kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama itu pula. Lalu diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan untuk menuliskan 4 hal, menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan ia sebagai orang yang bahagia atau orang yang celaka. Demi Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan selain Dia. Sungguh seorang di antara kalian telah mengamalkan amalan ahli surga hingga jarak di antara dia dan surga hanya tinggal 1 hasta lagi. Namun catatan takdir telah mendahuluinya. Kemudian ia mengamalkan amalan ahli neraka, lalu ia pun memasukinya. Sungguh seorang di antara kalian telah mengamalkan amalan ahli neraka hingga jarak di antara dia dan neraka hanya tinggal 1 hasta lagi. Namun catatan takdir telah mendahuluinya. Kemudian ia mengamalkan amalan ahli surga, lalu ia pun memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua, tingkatan agama Islam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm qala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu bayadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir an tu'mina bil wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis saati. Qala
mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala anta lidal amatu rabbataha wa anta ral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani thumma talaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Juga dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak satupun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu ia menyadarkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasul SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Lalu laki-laki itu bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu laki-laki itu bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad SAW menjawab, jika seorang budak wanita yang telah melahirkan tuannya, dan jika ada seorang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing yang saling berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Lalu laki-laki itu segera pergi. Lalu aku Umar diam beberapa lama hingga Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Umar, apakah kau tahu siapa laki-laki yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya dia malaikat Jibril, dia datang untuk mengajari kalian agama kalian. Hadis ketiga, rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar radhiyallahu an Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Islam ada di atas 5 pondasi. 1. Persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, haji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, larangan berbuat bid'ah. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ke-6, larangan menjauhi perkara-perkara syubhat. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna halala bainun innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla lima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat samar-samar yang tidak banyak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, dikhawatirkan ia masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan undang-undang. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, tentang ketentuan manusia dan nasibnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'ul kuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi
selama 40 hari berupa air mani, kemudian berubah menjadi alaqah segumpal darah selama itu 40 hari, kemudian berubah menjadi mudghah segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rizkinya, ajalnya, amalnya, dan ia hidup sebagai orang yang celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, bahwasanya seorang di antara kalian beramal ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta lagi, akan tetapi catatan takdir telah mendahulunya. Kemudian ia pun memasukinya. Dan ada yang beramal dan di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta lagi, akan tetapi catatan takdir telah mendahulunya. Dan ia pun beramalan dengan amalan ahli surga. Kemudian ia pun memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-11. Tinggalkanlah apa yang meragukan. An Abi Muhammadil Hasani bin Ali bin Abi Talibin sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka illa ma la yaribuka. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abi Talib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku hafal hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ke-12, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmizi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairu hakaza. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan selainnya. Hadis ke-13, di antara bentuk kesempurnaan iman. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah bin Malik dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman salah satu dari kalian hingga kalian mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ke-14, kapankah darah seorang muslim menjadi halal? Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath asayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Orang yang telah menikah yang berzina, 2 jiwa dengan jiwa membunuh, 3 orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ke-15, berakhlak mulia bersama orang-orang yang mulia, bersama orang-orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim mijarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.